kopi, ada teh, apa lagi ya? Susu, ada sarden, pilma apa ya? Margarin, gula, sama beras. Tadi pas ngantrinya gimana, Bu? Oh, tadi ngantri belum banyak orang kita, jadi dikasih ini. Jadi kalau udah ngambil dikasih tanda gitu, Iya. kayak pemilu ya? Betul. Kayak pemilu. Iya, kayak pemilu. Jadi satu orang dapat satu, Bu? Iya, Kalau dapat boleh tahu satu. nih, ibu-ibu dari mana? Cipondo saya, Tangerang. Oke, mungkin ada harapannya buat Hari Buruh ini, harapannya seperti apa ke depannya? Untuk kedepannya semoga buruh dimerdekakan aja deh, jangan ditindas kayak gitu. Kita melihat Hari Buruh May Day 2026 ini Pak Prabowo dia banyak mengumpulkan para buruh di Tugu Monas, Jakarta Pusat. Tahun 2025 juga sama, Pak Prabowo langsung mengumpulkan mereka untuk melakukan kegiatan dan mereka banyak mengusulkan usulan-usulan mereka. Tadi saya dengar itu ada 13 usulan yang mereka usulkan. Bagaimana kesejahteraan buruh di Indonesia. Dalam perjalanan buruh Indonesia ini kan, kalau kita melihat lebih jauh bagaimana negara mengintervensi, bagaimana pemimpin presiden harus mengambil sebuah keputusan membangun negara ini benar-benar menjadi negara pemimpin, bukan negara penikmat. Beda negara pemimpin dan negara penikmat. Kalau negara pemimpin itu segala sesuatu seperti sekarang buruh. Semua hilirisasi itu tujuan utama sebetulnya. Hilirisasi itu hal yang benar. Negara ini dari zaman Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang lanjutkan. Hilirisasi itu benar. Hilirisasi kan kita punya kekayaan alam yang ada. Kelapa, dari tumbuh-tumbuhan, cengkeh, pala, kelapa, sawit. Itu ada dibikin pabriknya di Indonesia. Terus dari pabrik itu ada turunan-turunannya diciptakan untuk apa-apa semua harus ada. Begitu juga tambang. Ada pabrik utamanya tapi nanti turunan dari pabrik itu apa-apa. Itu semua diciptakan di Indonesia sehingga mensedot seluruh orang yang sekolah di berbagai sekolah di Republik ini, mereka kan disedot masuk ke sana untuk bekerja di sana. Inilah negara kalau mau jadi negara memimpin. Karena ada perbedaan, kalau negara memimpin kan seperti itu logika kita berpikir bahwa kekayaan alam kita dikelola oleh kita sendiri. Dengan pabrik kita ada turunan-turunannya, pabrik apa itu semua ada turunannya sehingga menciptakan lapangan kerja dalam negeri. Itu yang Pak Jokowi selama 10 tahun kan dia banyak, kita lihat jejak digitalnya kan seperti itu, tujuan dia seperti itu. Pak Prabowo sekarang ada melanjutkan, tetapi ini kan tergantung pemimpin punya kecepatan. Dia mengintervensi menteri-menterinya untuk melakukan itu seperti apa secepat-cepatnya, karena cuma 5 tahun. Kalau 5 tahun tidak dijalankan dengan baik, nanti ganti pemimpin. Makanya di nasional kita itu jangan, kita harus hati-hati melihat pemimpin karena ini harus berlanjut, harus kelanjutan terus. Kalau pemimpin cuma datang dia mengganti program, ganti kebijakan, sama aja. Jadi nanti akhirnya kita masuk kepada negara, bukan negara pemimpin tapi negara menikmati. Artinya kita cuma bisa impor dari luar. Kita pabrik kita itu di negara kita juga tidak nyaman karena buruh akan melakukan demo-demo di mana-mana karena berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Ini celah-celah ini yang harusnya negara intervensi supaya negara ini, hilirisasi itu salah satu instrumen yang negara ini sudah canangkan dari zaman Pak Jokowi, tekankan hilirisasi. Pak Prabowo sekarang masuk untuk hilirisasi. Sebetulnya kalau kita berpikir logika, kita merdeka kan harus menciptakan sesuatu yang harus di negara kita sendiri. Itu yang harusnya dilakukan.